Surah Hud, surah ke-11 ayat 69. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim. Surah Hud, surah ke-11 ayat 69. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim. Surah Hud, surah 69, surah ke-11 ayat 69. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salam. Qala salamun fama labitha an jaa'a bi'ijlin hanif. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi-ishaq wa min wara'i ishaq ya'qub. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahim beserta jajaran, yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, cari pandai serta bunda kandung yang hadir pada hari ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Masjid Baitur Rahim yang hadir di subuh ini, dan yang teristimewa kepada Bapak Ustaz kita Bapak Iwan Ahmad SIK SAG yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita bersama. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mengikuti kegiatan acara tiap mingguan kita, yakni subuh barokah di Masjid Baitur Rahim yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semoga Allah memberikan kita kekuatan dan kesempatan selalu dalam ibadah serta memberikan kita selalu umur panjang agar selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sedang dimasuki yang dirahmati Allah. Adapun kegiatan kita selanjutnya yakni marilah kita dengar dan simak tausiah atau kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz kita Bapak Iwan Ahmad SIK SAG. Kepada Bapak Ustaz, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Baitur Rahim beserta jajarannya,
Sama-sama kita hormati alim ulama, jadi pandai, bundukan doang, tokoh masyarakat, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang selalu istiqomah beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah balas dengan surganya. Dan yang sama-sama kita muliakan para pemuda-pemudi yang mengikuti subuh rokah pada subuh kali ini. Kita bersyukur kepada Allah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah hampir di pertengahan bulan Syawal. Mudah-mudahan kita terus bisa mengendalikan diri kita sampai 11 bulan ke depan, dan kita bisa istiqomah terus untuk selalu melaksanakan ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah terima ibadah kita itu. Amin. Salawat beriringan salam yang lupa kita hadiahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dirahmati Allah SWT, kini yang mengucapkan badiat waktu Ramadan waktu itu terakhir Amr Siko mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri pun ketiga kali Pak. Amr ucapkan balik selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya di bulan Ramadan kemarin pahalanya semuanya diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita tetap setia kepada Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dirahmati Allah SWT, kajian kita pada subuh kali ini adalah yaitu 3 tipe manusia setelah Lebaran. 3 tipe manusia setelah Lebaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tipe manusia yang pertama itu disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 6-7. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Manusia itu mempunyai hati. Tipe orang seperti ini adalah maupun Ramadan ataupun tak Ramadan, bagi mereka sama saja hari ini. Bulan Ramadan kemarin mereka tak puasa, ya, makan siang pun sudah biasa bagi mereka. Lah Lebaran orang walaupun dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala walitukmilul iddah walitukabbirullah. Mereka juga mengagungkan Allah ketika di hari raya, bahkan mereka pula yang paling depan. Lataan sajadahnya Pak paling depan, puasa indah, sholat indah, tarawih apalagi, siang hari merokoknya besoknya, lalu masalah Pak. Nah tapi ketika walitukmilul iddah, orang sudah menggenapkan puasanya 30 hari, walitukabbirullah, lalu orang
bertakbir, bertahmid, ya, bertahlil, lalu dia itu bahkan ikut gembira. Ya, jadi kalau seandainya apa Pak ada acara orang barale, ya, itu masuknya tapi tidak kenal sama orang. Jadi apa tak kenal ibu, tak kenal nak film Dono Kasino Indro. Lihat tak kenal? Dono Kasino Indro konyo kapai masuk barale itu pengen makan. Piti tidak ada. Tapasonya pakai amplop kosong. Mas perlita, ya Pak. Tapasonya masuk karena sampai barale. Ampun teki-teki cuma kalau ada tempat barale itu bisa sin. Kalau nya nak kenal Pak. Ya Pak. Masuk ke sinantu, ambil amplop-amplop nalamo, anak usah pakai namo, masukan kasih tutup amplop kosong saja. Kita tak tahu kan. Kalau apa, icak-icak tahu je. Masuk ke dalam, lah pas masuk ke dalam makan. Tu orang heran ku siap dan ketiga itu. Tiba di dalam minta buku yang sama pula. Tapi tidak ada rekor Pak. Maka mau dihitung pula ketikanya di bulan Ramadan tidak ada puasa, itu kosong saja. Solat tidak pula, tarawih tidak pula, tidak ada sadonya loh. Siang-siang merokok saja, makan biasa saja. Ketika walitukmilul iddata walitukabbirullah, ketika takbir itu berkumandang, mereka pula yang paling depan. Jam 5.30 selesai sholat subuh, langsung letakkan sajadah di depan. Karena bekonya pengen lo takbiran. Senang lo Pak, ya, pengen lo makan siang. Kalau gini ada makan siang makan bergizi gratis, ada bayi ada. Jadi apa ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang seperti ini diciptakan Allah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu diberi nasihat atau tak diberi nasihat sama saja. La yu'minun, mereka tidak akan pernah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa itu? Karena hatinya kotor. Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya itu Pak lata tutui. Ya. Kalau lata tutui itu lata kunci mana? Wa ala sam'ihim, telinganya sudah tuli. Jadi kalau ada diajak pada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, dah masuk kategori. Nah, masuk kategori. Karena kategori yang diimbau untuk puasa siapa? Orang beriman. Dia tidak beriman. Adakah orang-orang Islam, dia beragama Islam, berKTP Islam? Bedakan ya Pak ya, antara Muslim dengan Islam. Islam itu adalah agama, Muslimnya itu oknum. Ya Pak, itu bedanya. Islam adalah agama, Muslim adalah oknum Islam. Artinya manusia, orang Islam. Muslim itu orang, Islam orangnya. Siapa yang salah? Bukan Islamnya, tetapi yang salah itu adalah Muslimnya. Dia sebagai orang Islam, maka di hatinya itu Pak ada mungkin di dalamnya sholat Jumat 3 kali tidak ada Pak betul-betul, makanya dianggap kafir. Bahkan dalam Al-Quran itu banyak kata-kata munafik, ya, ada fasik di situ. Nah, kalau Imam Al-Ghazali mengatakan ada 2 fasik. Fasik itu ada fasikun kafir. Ya. Fasikun kafir kok ubeknya adalah satu-satu bersyahadat. Jadi kalau orang Islam nyolak Islam keceknya, tapi nyolak sholat Jumat lebih daripada 3 kali tidak sholat, maka kalau seandainya memang benar-benar bertobatnya,
Ube-nya adalah kecil Imam Al-Ghazali bersyahadat balik. Jadi bukan orang misalnya bukanlah keturunan Islam, keturunan ketika keturunan Islamnya menjadi Muslim, tapi kalau indak sholat, indak beribadah, 3 kali pula sholat Jumat nak doa ikut misalnya, maka dia dianggap kafir. Itu yang nama fasikun kafir, kata Imam Al-Ghazali. Maka kalau seandainya pendengarannya tuli, ya, matanya sudah buta, hatinya sudah mati, maka itu kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Maka langsung ditutup mana Allah. Kata-kata ghishawah. Ghishawah itu ditutup satu tutupnya, Pak. Jadi kalau seandainya awak masih diberikan modeko, kita bersyukur bahwa sebuah korami tauhid saja ikwa. Berarti tidak ada kata ghishawah tadi itu kawan. Berarti hati awak terbuka. Jadi hati itu Pak ada 2 Pak. Pertama adalah ada hati qalbun salim, qalbun mutmainnah, yaitu hati yang bersih, hati yang suci. Ya, kalau hati bersih itu Bapak Ibu, kata agim di masa-masanya lagi populer di televisi dulu, ada lagunya. Mungkin ingat apa Ibu nak? Lagunya apa lagunya? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ayo Bu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin pun selalu gemuruh, seakan dikejar musuh. Dengan Allah kian jauh. Bu, sama-sama Bu, Pak. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Nah ini orang yang menjaganya hatinya itu pasti, ya kalau bersih hatinya, pasti pikirannya pun jernih. Kalau seandainya hatinya kotor, keruh, batin pasti gemuruh. Ya, gemuruh itu bukan berdetak, Pak. Ketika hayya 'alas shalah, bukan bergetar. Bergemuruh itu Pak, lah mati selalunya. Hati itu bergemuruh, nenamuhnya untuk kebaikan ada. Maka tipe manusia yang seperti ini, ya, kalau gemuruh, kotor hatinya, dan nampak cia lupa. Maka orang yang menjaga hati itu yang paling bagus. Qalbun salim, qalbun mutmainnah. Kalau seandainya qalbun marid, hatinya sakit, maka tak ada apa-apa lagi, Pak. Jadi ketika bulan Ramadan pun tidak ada sama mereka. Ini tipe manusia, Pak. Karena hatinya sudah marid, sudah sakit. Kalau ada lagu kan lagu daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini, biar tak mengapa. Rela aku rela aku rela. Kalau ada orang kecil, biarlah sakit gigi Ustaz daripada sakit hati. Sakit gigi kok tidak lalu aja dong. Iya, kalau sakit gigi itu Bu, paling-paling seminggunya Bu. Hilang sakit gigi tidak tahu apa ada dong. Iya Pak. Ambo kan sakit karamang Bu. Bali ube sana aja, aduh ubenya.
nampak juga sama orang nak balingahan tu. Tahun biswa mau dituju itu sakit hati nama itu. Ya. Jadi lagu itu pas tuju daripada sakit hati dia sakit gigi gitu. Jadi kalau seandainya orang sakit hatinya, ayo nak bisa inyo dibawa untuk manga-manga. Diundang ke surau ke musaji, anak namanya ke surau lupa. Karena di dalam surau itu, dalam musaji itu ternyata ada nyo ndak elok sama orang. Jadi kalau bosan sama orang tu nyo, anak damam, nadiyo. Maka Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tipe orang yang seperti ini jangan ditiru. Nah, kalau bisa yang kita tiru itu adalah qalbun salim, qalbun mutmainnah, yaitu hati yang bersih, hati yang tenang. Kalau hati yang bersih, hati yang tenang, maka insya Allah apapun permasalahan Bapak Ibu semuanya akan tertangani. Ya, itu tipe manusia yang pertama. Nah, yaitu jangan diikuti tipe orang seperti ini. Ada dalam hatinya itu kotor luar biasa. Maka hati yang kotor itu Pak, UB-nya satu-satunya yang tadi itu tidak mau sholat, apalagi sholat malah sholat Jumat 3 kali tidak sholat apa sebagainya, UB-nya bah syahadat balik. Ya. Terus yang kedua ada namanya fasikun fajir. Fasikun fajir kok Pak, itu tipe manusia yang kedua. Ya. Tipe manusia wala talbisul haqqo bil batil, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kamu campur adukkan antara yang baik dengan yang buruk. Lasai kalau Ramadan Bapak Ibu, karena aku puasa, apa namanya, awak takut ya kan. Kalau puasa itu kan hanya Allah sama awak yang tahunya. Ya. Kalau kamu makan, Allah nampak. Ya. Nampak ada Allah awak. Wa lakukan itu batal puasa rasul yang tidak bisa awak ada melakukan dulu. Ya. Itu pas puasa. Ketika ulah selesai puasa aku cenyo bye-bye Ramadan. Bye-bye Ramadan. Bye-bye salat subuh berjamaah. Bye-bye sholat isya berjamaah. Bye-bye sholat 5 waktu berjamaah. Nah, dulu Pak. Hilang samanya Pak. Tapi yang salut musajid Baitur Rahim, orang yang istiqomah. Amin. Mudah-mudahan. Itu tergantung manajemen. Ada juga Pak, apa tahu dapat informasi yang bahwa alumni selesai Ramadan ada. Nah, doa azan musajid dulu Pak. Pulang kampung sudah Pak. Pengurusnya pulang kampung, ya. Kan ada pengurus baca, saya menjalankan. Garinnya pulang kampung, 3 rekara yo Pak. Apa? Bajalan le Pak, pakai bus, pakai pesawat dan lain. Jadi musaji itu Pak, ndak ada tarawih dulu, ndak ada berkumandang azan dulu. Tidak ada pertanggungjawaban di situ loh. Nah, jadi apa Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tipe dan kedua ko Pak Ibu adalah ketika nyola selesai Ramadan, sholatnya lain Pak, lain. Nyo sholat Pak, tapi sholatnya baca rohnya. Kadang zuhurnya kasar, kadang asar maghrib. Kadang maghribnya lah sampai ko isya. Yang lebih berbahaya itu kata Allah SWT kan wal asr, demi waktu. Waktu apa itu? Asar Pak. Wal asr. Asar itu artinya asar. Waktu asar kok banyak ujian luar biasa, kurang karajo yang luar biasa kok Pak. Bahkan itu Ustaz, karena orang nang karajo kok pulang nyampe Pak. Kurang ke azan Pak. Jadi kalau seandainya orang ke azan kok Pak, ada 2 batinnya Pak. Satu sholat dulu, dan kedua pulang beko di rumah sholat. Ya Pak. Rupanya nyoba auto macet, ya lampu merah, rumah jauh pulau.
tiba di rumah jam berapa? Jam 5:30. Jam 5:30 Pak. Lah 5:30 tiba di rumah, tidak langsung sholat dong Pak. Kok langsung sholat 5:30 tuh kan tidak ada malaikat tuh. Rupanya mandi lupa gerah, mandi dulu, minum kopi dulu, ya. Kalau kue rayo yang patang tuh dibuka SKT. Lah selesai mandi, minum kopi, makan jo apa? Arilah jam 6:05. Tak aja Pak bau dua. Lah jam 6:02 ini. Lah jam 6:10. Allahu Akbar. Siap itu Pak, ayo dilakukannya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Pas dulu Pak. Selesai sholat asar, maghrib tiba, langsung menyambung. Iya Pak. Nah terus sambung lagi Pak. Tapi ingat Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah SWT, orang-orang tipe seperti ini mencampur adukkan hal yang baik dan yang buruk. Sholat iyo, habis itu maksiat iyo, dilakukan yang buruk-buruk balik. Maka orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu jelas sholat saja dilalaikan, itu masuk neraka Pak. Fawailul lil musall, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Neraka welah letaknya orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang seperti ini masuklah ke neraka. Dan dia juga tipe orang yang mendustakan agama. Nah, mudah-mudahan tipe orang seperti itu Pak hilang dari awak pokoknya. Bako hilang dari awak karena awak harus menjago Pak. Awak bukan la'allakum yaitu orang yang menjaga ketakwaannya yang diberikan oleh Allah legal Pak. Bako legal kecambo. Ini Pak kata-kata kutiba. Ya, kutiba arti apa? Wajib. Wajib kita berpuasa Ramadan. Coba kalau seandainya Allah katakan bukan kutiba, furido. Beda Pak kutiba furido. Artinya sama Pak. Furido itu artinya wajib belum? Kutiba artinya wajib. Bapak Allah letakkan kata-kata kutiba di situ. Karena kalau furido itu ndak ada pakai tertulis tuh Pak. Kutip artinya tulis. Kutiba. Ya orang menulis kan tanda kutip. Ya Pak ya. Tanda kutip itu bahasa Arab itu kutiba itu. Kutip itu kutiba. Kata wajib. Maka Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah SWT, kenapa itu dikatakan kutiba? Karena Allah langsung yang melegalkan. Legal Pak. Jadi kalau awaklah berpuasa mendapatkan takwa itu berarti Allah mengatakan inna akramakum minallahi atqakum. Orang yang mulia itu Pak, orang bukan orang yang banyak hartanya. Orang yang mulia itu Pak bukan orang yang banyak rumahnya. Orang yang mulia itu Pak bukan orang yang banyak mobilnya. Tetapi orang yang mulia itu adalah orang yang menjaga ketakwaannya itu. Sabalik bulan ke depan alun tantu wa kaibir do kullun nafsin iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati ya, itu Pak. Oleh sebab itu kata Allah innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang mengatakan Allah lah Tuhanku, berarti dia itu adalah orang-orang yang istiqomah. Fumastaqamu, kemudian beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah apa saja yang dilakukan di bulan Ramadan tak ada dicampur adukan. Nah, tipe kedua tadi adalah tipe orang yang merugi. Ya, meruginya apa? Dia sholat tapi lalai. Dia sholat tapi maksiat dilakukan juga. Maka orang-orang ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala talbisul haqq bil batil. Jangan kau mencampur adukan
antara yang hak dengan yang benar dengan yang batil. Nah, tipe seperti ini jangan kita tiru. Nah, karena tipe ini adalah masih tipe-tipe orang kalah. Oleh sebab itu dalam Ramadan itu Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atas. Ya. Banyak orang yang berpuasa di Ramadan tapi pahala haus dan lapar saja yang dapat. Pahala baca Quran apa nak dulu? Pahala infak sedekah nak dulu. Lain infak lain. Tapi tidak ada dapat si ini dapat haus dan lapar sajanya. Nah, maka tipe-tipe orang yang kedua ini mudah-mudahan tidak ada sama kita. Karena kan orang yang tidak sholat tuh ba'ala Rasulullah. Orang yang larang biasa sholat berjamaah. Tidak lama Rasulullah kalau tidak ke musajid. Maka enaknya ke musajid. Bahkan dalam lagu dikecilkan apa dalam lagu itu? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sholat apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sholat apa gunanya? Jadi Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah SWT, umur awakna sampai 1000 tahun. Dalam lagu kau 1000 tahun saja wah itu tidak sholat dong, tidak ada gunanya dah. Sholat yang mana tuh? Maka ini adalah tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga ini adalah orang-orang yang bertakbir kepada Allah kemarin. Orang-orang yang mengagungkan Allah kemarin setelah berpuasa. Walitukmilul aid atau walitukabbirullah. Beliau bertakbir kepada Allah SWT. Tetapi orang yang bertakbir ini diberikan oleh Allah hadakum. Hadakum adalah petunjuk. Ingat Pak, surah Al-Baqarah yang kita bacakan tadi ayat 2 sampai 5. Kata Allah, "Dzalikal kitabul la raiba fi." Mereka itu tidak ragu lagi dengan Al-Qur'an. Tidak ragu lagi, Pak. Apa-apa orang yang diberikan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ragu dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu memang dijadikan pemimpin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama, ya Allah jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai pemimpin buat kami. Kan ada lagu senang itu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ada di situ saudanya. Ya. Ada kata-kata nur, ada kata-kata huda, ada kata-kata rahmah, imama, wa huda berarti jadikan imam, wa huda jadikan petunjuk, wa rahmah jadikan sebagai rahmat. Ya. Jadi Al-Quran itu sebagai nur, cahaya buat kita. Kalau dia telemari letaknya kok tidak dibaca Al-Quran tuh, laika jadi cahaya, tidak ada bu. Maka awak harus percaya dengan Al-Quran, awak baca Quran. Dan hamba mengusulkan kepada pengurus musajid, setelah awak baca Quran seperti tadi itu, ya mau setelah maghrib, setelah isya, kok bisa ada penerjemahnya. Kan ngaji tadi baca Quran. Selesai baca Quran tuh Pak, kan awak baca Quran dapat paham, lo dapat. Cuma ada paham lo. Orang rami kok. Jadi kalau seandainya awak selesai membaca Quran, terjemahkan, dipahami. Maknanya Al-Quran itu apa? Kalau tidak tahu Bapak Ibu, tidak bisa jadi imamah, tidak bisa jadi pemimpin Bapak. Al-Quran itu tidak bisa menjadi nur cahaya, tidak bisa menjadi hadakum petunjuk loh, tidak bisa menjadi hadakum. Jadi kalau sebagai petunjuk Pak, kalau saya petunjuk, awak baca makna Al-Quran itu. Ya, bisa selesai mengaji. Shadaqallahul azim.
nanti kita baca dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baca artinya. Orang-orang mendengar semuanya. Kalau setiwari wak betul Pak, tolong maknanya dakwah. Senang awak ayat atau kata aku sore ikut dibaca, ternyata Allah itu Maha Besar. Banyak luar biasanya bahasa-bahasa yang luar biasa di Al-Quran. Maka hadakum, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan oleh Al-Quran, orang yang sudah memahami Al-Quran, tak ragu lagi dengan Al-Quran, maka kata Allah, hudal lil muttaqin, mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Orang-orang yang bertakwa itu Pak, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudal lil muttaqin. Yang pertama, ya ini memang kuncinya itu, ya, kunci orang yang menang, ya, setelah Ramadan mendapatkan mendapatkan hudal lil muttaqin, yaitu orang bertakwa itu diberikan petunjuk. Lesanang Bapak Ibu kira-kira diberikan petunjuk oleh Allah. Kalau lesanang berarti dapat takwa itu Bapak Ibu tuh. Yang pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dan menjaga ketakwaannya itu, mereka percaya dengan yang gaib. Yang pertama tuh, yang gaib itu malaikat Pak. Nah nampak orang kan? Bagi orang tipe pertama tadi, tipe kedua tadi itu, mereka itu ada yang pertama yang tidak percaya malaikat Pak. Kalau mereka percaya dengan malaikat, ya, maka malaikat Raqib Atid terus menghampirinya. Lalu kawan Bapak Ibu terus sama Raqib Atid. Kamu Bapak Ibu tahunya, apa yang Bapak Ibu lakukan tahu Raqib Atid. Dicatat tuh sadunya. Ya Bapak Ibu. Percaya dengan malaikat? Percaya dengan malaikat. Orang yang pertama tadi tidak percaya Pak. Kalau percaya pastinya melakukan sholat. Kalau percaya tadi melakukan puasa. Kalau percaya taat kepada Allah. Tipe manusia yang kedua yang mencampur adukan antara yang baik dan yang buruk, itu juga tidak percaya dengan malaikat Pak. Kenapa tidak percaya? Kalau percaya Pak pasti lakukan yang baik-baik saja. Kenapa? Awak kok artis Pak? Itu Pak, Bu artis. Apa kok artis tampil busuk di TV Pak? Percaya Pak? TV apa Pak? TV di akhirat besok. Tampil Pak Ibu. Apa Ibu Baselo menyandang ya, walaupun dekat-dekat terus ketik misalnya. Itu tuh bisa disut. Sama syuting yang gua kini. Kau disut tuh. Apa yang waknya kini kau nampak sana. Di syuting. Ustadz ini sedang ceramah, Bapak ini sedang siap mendengarkan ceramah, dan nanti ceramah ini akan direalisasikan. Itu nampak semuanya. Nah bagi orang yang tadi itu mencampur adukkan antara hak dan yang baik, ya, antara yang baik dan yang buruk, maka mereka itu tidak percaya dengan itu. Maka orang yang bertakwa, orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tahu bahwasanya setiap hari kita sebagai artis di syuting. Kemana kita pergi? Kalau korupsi, syuting barang miliar awak. Ya. Kalau nagari pitih haram awan syuting. Sadonya apa yang lakukan keburukan atau kebaikan itu syuting Pak. Itu yang kerajaan Raqib Atid itu. Dicatat amalan dari amal baik, amal buruk itu dicatat. Maka kita harus percaya dengan yang baik. Baik yang kedua adalah kita percaya dengan Rasul, Nabi dan lain-lain. Ya. Dan kita percaya berarti kita harus taat, ya, dengan Nabi itu. Taat kita. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Ayo orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah SAW. Siapa yang taat kepada Rasul, kata Allah, wa may yuti'illah Rasul, siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak. Maka yaitu hudal lil muttaqin. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah Allah. Wa'budullah wa la tusyrik. Sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukan Allah. Itu tugas awak, ya. Tugas awak kepada Allah.
Wa ma khalaqatul jin wal insa illa liya'budun. Surah Al-Dariyat ayat 6. Tidak kujadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah. Itu yang tauhid tadi itu goib. Kalau dalam sholat itu ada ilmu namanya ihsan namanya. Apa ihsan itu? Ketika kamu sholat maka seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tak melihat Allah, Allah yang melihatmu. Ini ilmu ihsan. Maka mengkhusyuk awak benar-benar. Kalau nak melihat Allah berarti Allah melihat awak dalam sholat itu. Maka itu yakin awak. Itu yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Dirikan sholat itu. Siapa yang mendirikan sholat kata Allah? Wa aqimus sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lakukan Pak. Bahkan Pak kalau tinggal misalnya rawatib awak sholat sunat berarti gagal Pak dalam Ramadan. Betul. Dalam Ramadan Pak tarawih saja berjamaah di masjid bisa lakukan. Kalau bandingkan pahalur sholat tarawih, jo sholat sunat rawatib itu pahalur kadang itu sholat sunat rawatib. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat ini. Maka Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah SWT, tingkatkanlah ibadah sholat kita. Mudah-mudahan kita tidak melalaikan sholat. Kita tepat waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terjagalah takwa kita. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini orang yang suka berinfak dalam Ramadan kemarin suka lagi berinfak pada bulan Syawal sampai 11 bulan ke depan. Walaupun nanti misalnya nak sampai bulan umur lah dulu. Ya kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau istiqomah Wak, berarti wa mati dalam husnul khotimah. Maka oleh Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Ali Imran 102 itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu pernah mati kalau seandainya kamu itu mati dalam keadaan bertakwa, beriman kepada Allah. Jadi jangan mati dulu. Kalau takwa kau sampai bulan ke depan bisa pertahankan, walaupun tak bertemu dengan bulan Ramadan, maka mati kita itu adalah mati husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Yang kau pilih su'ul khotimah atau husnul khotimah? Husnul khotimah. Wah matiku. Maka kalau matiku kok memang ada lagu itu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mati, maka siapkan bekal kita itu. 11 bulan ke depan, maka kita istiqomahkan, kita terus apa yang kita lakukan di bulan Ramadan lakukan lagi di bulan ini. Apa yang kita lakukan itu Bapak Ibu, kata Allah akan diberikan buah. Ini sampai 11 bulan depan ini Pak. Apa kata Allah? Ulaika ala hudam. Mereka itu akan diberikan petunjuk. Sampai kapan itu? Kalau lele panjang umur rasa kimura batamu Ramadan balian. Ya, tetapi Allah beri petunjuk awak, bersyukur awak itu. Maka jadilah kita ini menjadi hamba yang bersyukur. Abadan syakura. Orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah tambah nikmatnya. Siapa yang tidak bersyukur, tunggulah azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua diberikan Allah, ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang menang. Jadi Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang menang. Akan diberikan petunjuk dan diberikan kemenangan yang nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau seandainya 11 bulan ke depan misalnya kita masih bisa bertemu dengan Ramadan, alhamdulillah. Tapi kalau tak bertemu, insyaallah bertemu di surga kelak nanti. Insyaallah.
Inilah Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah SWT. Tiga tipe manusia ini harus ya kita ketahui. Yang pertama adalah orang yang tak mau dibentuk lagi, ya, karena hatinya sudah buta, hatinya sudah sakit. Jadi mudah-mudahan kita hati tidak sakit Bapak Ibu. Yang kedua apa tadi? Orang yang mencampur adukan antara yang baik dan buruk, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalamnya. Dan yang ketiga adalah hadakum, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Siapa itu? Orang-orang yang bertakwa. Maka oleh sebab itu orang-orang yang bertakwa seperti Bapak Ibu ini semuanya mudah-mudahan bisa terjaga takwanya itu sampai nanti di ujung. Di ujung apa? Di ujung kematiannya. Amin ya. Ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada subuh kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sama saya sendiri dan kepada kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya sudahi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustaz kita Bapak Iwan Ahmad SII SAG yang telah menyampaikan kajian atau tausiah yang ada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dan yang berkah bagi beliau menyampaikan dan berkah juga bagi kita yang menerima dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, adapun informasi mengenai infak yang kita peroleh pada subuh ini itu terkumpul sebanyak Rp282.000. Kemudian informasi selanjutnya timnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh terakhir, karena setelah ini mohon untuk meluangkan waktunya sebentar, karena insya Allah kita sebagai beberapa pengurus mengundang bapak ibu-ibu untuk hadir pada subuh ini. Nanti kita akan bicarakan masalah mengenai pembentukan panitia kurban ya Pak. Panitia kurban. Oleh karena itu bagi bapak ibu-ibu yang punya waktu luang silakan bertahan sebentar, nanti habis acara ini di masjid ini. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Tidak bila terkurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak kita bersabar sebentar menunggu persiapan Al-Baidah pagi ini dari ibu kita. InsyaAllah ini sudah mulai keluar. Seperti yang disampaikan oleh Ananda Farhan tadi, bahwa untuk tahun ini pelaksanaan kegiatan Idul Kurban oleh kita Masjid Baitur Rahim telah kita laksanakan baik secara kepengurusan untuk membuka kesempatan bagi peserta kurban yang hingga hari ini alhamdulillah sudah penuh kuota untuk 3 paket kurban. Jadi Masjid Baitur Rahim seperti biasa melaksanakan kegiatan kurban, dan sebelumnya panitia pengurus atau pengurus baru menghimpun membuka pendaftaran bagi peserta kurban, dan ternyata luar biasa sekali sudah dapat 3 paket atau 3 ekor sapi ya, penuh kuota 3 ekor sapi. Jadi yang kita disampaikan tadi oleh Farhan adalah secara kepanitiaan. Nah, kalau kita bentuk panitia, yang akan jadi panitia adalah kita. Mohon perhatian Bapak dan Ibu, jadi tidak mengambil lagi waktu sesudah ini. Kita tunggu, kita sambil mempersiapkan hidangan. Saya masuk dalam hal yang kita maksud tadi. Jadi kalau kita cari waktu, yang akan jadi panitia adalah kita. Nah, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya,
panitia pelaksana kurban untuk Masjid Baitur Rahim alhamdulillah berjalan baik, sukses, lancar, di bawah kepemimpinan beliau Pak Haji Yunardamsah. Jadi ketuanya Pak Haji Yunardamsah, ketua pelaksananya Pak Insinyur Zunirman, Zuman. Jadi lah kita coba komunikasikan kiri kanan, kok dikukuhkan saja panitia Patang Baanyo Basil. Ya, kita minta kesepakatan kita. Bagaimana? Pak Brother, kita kukuhkan saja panitia yang kemarin dengan menyisip melengkapi kepengurusan lain, bidang-bidang lain, itu maksudnya. Jadi panitia kurban tetap beliau orang tua kita, senior kita Pak Haji Yunardamsah. Mohon diterima amanah ini Pak Yim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ketua pelaksananya adalah Pak Insinyur Zurman atau Pak Yim. Ditambah Beko Pak Haji secara apa nanti lengkapi. Siapa nggak Pak Haji bawa dalam tim Beko kita tahu, kita keluarkan surat tugasnya atau SK panitianya oleh Pak Ketua. Lah selesai kan? Hebat itu Rahim. Tidak ada menyita waktu lagi nanti. Jadi pelaksanaannya ya kita mengikut sertakan seluruh kita yang hadir kemarin. Kalau ada kita kurang tambah yang lama kita sisi. Jadi yang demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, alhamdulillah telah terbentuk kepanitiaan Idul Kurban untuk tahun ini 1446 Hijriah di bawah ketua atau pemimpinan Pak Haji Yunardamsah dengan ketua pelaksana Pak Insinyur Zurman, ditambah dan dilengkapi oleh bidang-bidang dan seksi lainnya. Sah. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, sudah kita tunggu selengkapnya hidangan. Kemudian sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara kami yang berada di luar masjid yang terjangkau oleh suara ini, silakan bagi yang akan melaksanakan hajat kurbannya di Masjid Baitur Rahim dengan indeks 2.600.000 per orang. Insya Allah bisa untuk semasuk pelaksanaan kegiatan dengan rincian 2.500.000 kita untuk pembelian hewan kurban, dengan 100.000 untuk biaya operasional pelaksanaan. Nah itu rinciannya. Jadi bagi anda di luar yang masih mendengar suara kami ini, kalau ada keluarga dan lainnya yang akan ikut berkurban, silakan ke Masjid Baitur Rahim. Panitianya sudah terbentuk. Masya Allah luar biasa, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah penuh 3 paket atau 3 kelompok kurban. 3 kelompok kurban. Bagi yang lain yang bukan mengajak keluarga dan lainnya, silakan. Dengan segala senang hati kami tunggu pendaftarannya. Masya Allah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, luar biasa ini, merinding saya ini. Ada anak kita, Pak Is, kenal dengan Pak Is? Pak Is yang di Simpang, yang dengan menyisihkan uang belanjanya setiap hari, insya Allah tahun ini dia kurban. Masya Allah luar biasa. Pak Is, saya rasa SD kelas 4, kelas 5. Ya, SD kelas 4. Dengan menyisihkan uang, dia anak yatim itu. Dengan menyisihkan uang belanja setiap hari, Umar Pak Is ya? Masya Allah. Raisa juga dari siswa SD. Ini luar biasa ya. 2 orang anak kita, anak tingkat SD, menyisihkan uang jajanan hariannya bisa melaksanakan kurban hari ini. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah, kepada Allah juga kita mengucapkan puji dan syukur. Baik, sudah lengkap hidangannya.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita nikmati hidangan pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu lah pecahan, kita bismillah dulu.